oke baik. Tuhan-tuhanan. Tuhanku oke baik. Dia kenapa? Habis itu oke baik. kalau saya jadi roti hidup, ada-ada aja. Aduh. Aduh, aneh-aneh, ayah wae. Ya jadi ya itulah ya, kita ke nabi palsu ya. Ya inilah nabi palsu tadi kan sudah dikatakan Pak Bobo ya, bahwa di makanya Pak Didara ya, itu tadi kita sudah baca firman Tuhan, ya kan? Amen. Salah satu nabi palsu itu yang ada di dalam goa itu. Iya. Nah ini yang nabi palsu yang kita tadi saksiin videonya ini, itu Tuhan ini kan udah jelas lagi. Juga nabi palsu ngaku-ngaku Tuhan, tapi tidak dengar orang ngomong apa, dia tidak dengar. Masa Tuhan gak dengar? Iya. Ya. Aku sudah menetapkan engkau, buset. Ya kan? Nah, bayangkan Pak Lida, di abad 21 teknologi sudah canggih, masih ada orang yang ingin membodohi orang ya. Saya bingung tuh. Nabi luar palsu, biasa. Nabi palsu itu akan terus membodohi, walaupun dia tahu teknologi sudah membuka kedoknya. Iya, apalagi nabi palsu yang di dalam gua itu ya Pak Lidara, dalam bilik ya. Apalagi. Wah, itu lebih parah lagi tuh. Yang di padang gurun. Iya, itu sesuai Alkitab kita ya Pak Lidara, bukan kita yang ngomong kan? Makanya Alkitab loh yang ngomong loh. Kita akan buka lagi ya satu-satu. Buka lagi, kupas lagi. Oke. Pak Lobo baca yang biru-biru tuh. Kita buka malam hari ini ya, Pak Lidara ya. Pak Bobom sudah siapkan ayat spesial. Nanti Pak Lidara tinggal tambah ya. Pak Lidara catat di situ. Pak Lidara abang nanti catat apa yang Pak Bobom belum sampaikan. Nanti Pak Lidara tambah. Oke? Oke. Silakan. Pak Lobo yang bagian baca, saya dan Pak Lidara bagian saya tampilkan. Oke. Ayat 1 ini. Oke. Ulangan ya. Jadi warna biru saja. Iya, begini Pak Bom yang dibacakan semua. Nanti saya akan rangkum inti-intinya bahwa si nabi palsu ini bagaimana. Oke, ayat 1. Kita bongkar habis. Kita bongkar habis si nabi palsu. Kita hajar malam ini, kita kasih bom nuklir. Iya. Oke. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi. Wah, nabi pemimpin ya. Dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Ayat 3. Yang biru saja kan? Ya, biru aja. Ya, maka yang biru dan kuning. Janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 5. Nabi atau pemimpi itu, turun dikit. Ya, nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Oke, Pak Lidara. Ya. Bukan dulu masalah nabi pemimpin nih, kan? Ya, kupas Pak Lidara. Ya, jadi jadi nabi pemimpi ini ya seperti di Ulangan 13 ya. Jadi ya 13 ini nabi yang seorang pemimpi ya. Saya sarikan. Jadi di Ulangan 1 ini jelas dikatakan nabi atau seorang pemimpi. Jadi nabi sang pemimpi ini dia suka sekali bermimpi. Ya, karena apa? Karena dia berkeinginan sekali menjadi seorang nabi. Walaupun Tuhan tidak pernah berkenan kepadanya dan Tuhan tidak pernah menunjuk atau mengutus dia sebagai nabi.
tapi dia bermimpi, dia berkhayal menjadi seorang nabi. Kemudian si nabi pemimpi ini ya berkata, mari kita mengikuti ilah atau Allah atau pencipta yang lain. Ya, pencipta yang muncul sesudah adanya dunia dan alam semesta yang sudah tercipta dengan segala isinya ribuan tahun lalu sebelum nabi pemimpi ini ada dan memunculkan Tuhannya atau Allahnya, Allah lain itu yang katanya adalah sang pencipta. Ya, di ayat 2. Kemudian di ayat 3, ya. Kita diminta jangan mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Kita jangan mendengarkan, ya, atau mengikuti perkataan nabi pemimpi itu, karena apa yang disampaikan nabi pemimpi ini hanya mimpi, hanya omong kosong, hanya bualan, dan hanya khayalannya dia. Kemudian di Ulangan 13 ayat 5, ya, saya sarikan. Jadi si nabi pemimpi ini harus dihukum mati. Ya, Tuhan sudah menetapkan harus dihukum mati. Ya, YHWH sang pencipta, ya, Bapa di surga sudah menetapkan dia harus dihukum mati. Ya, bagaimana cara dihukum matinya nanti akan kita lihat di nubuatan Alkitab di Nanti Pak. ayat yang lain, Nanti. ya. Ya. Silakan. Oke, silakan Pak Lobo. Ya. Ciri-ciri nabi palsu dulu. Silakan Pak Lobo. Yang biru. Ya. Ayat 20. Ciri-cirinya. Oke. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Mati, ya. Mati. Harus mati. Yang 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Haleluya. Dia katakan nama dia bawa nama ilah lain, ya. Iya, kita kembali ke sini. Bentar. Ya, nama Allah lain atau ilah lain yang katanya juga sang pencipta. Yang katanya juga sang pencipta. Silakan Pak Lobo baca ini jelas. Dan segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kau berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Nama Tuhannya luar biasa. Berbeda kan? Nama Tuhannya berbeda. Ya. Beda. Oke. Ntar kita kembali ke ulangan tadi, ulangan 18, Palidara lanjutkan. Ya, ini kita kembali ke sini dulu baru kita ke ayat lain. Oke, silakan Palidara, ayat 1-nya nih. Iya. Ayat 1. Dan ayat 20. Mana ayat 20 ya? 20 ya. Ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Harus mati. Jadi sudah 2 kali disampaikan, ya. Sudah 2 kali. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Iya. Ya, jadi sudah 2 kali, ya, di Ulangan 20 diulangi terus nih. Ulangan 18 ayat 20 dikatakan nabi itu harus mati, ya. Kemudian di Ulangan 13, ya. Di situ juga dikatakan Ulangan 13 ayat 5. Nabi atau pemimpi itu harus dihukum mati. Ya, jelas ya, Pak. Ya, jadi, ini yang disembah oleh nabi palsu nih. Silakan. Oke. Ya. Oke, ya. Saya bacakan ayat 1. Iya, silakan. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu. Dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu.
juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ayo, kira-kira bagaimana itu Palidara? Ya, jadi si nabi palsu ini menciptakan Tuhannya, ya, dan kemudian meminta untuk disembah Tuhannya ini. Tuhannya terbuat daripada kayu dan batu, ya, juga batu, ya. Di sini dikatakan batu, di ayat lain di kayu dan batu, ya. Jadi di sini batu berukir, ya, yang dia katakan itu adalah Tuhan, karena sang batu itu juga menurut nabi palsu ini, ya, Bisa dapat menghapuskan dosanya, ya, bisa menghapuskan dosa manusia. Jadi jelas nabi palsu dan pemimpi ini, ya, selalu menyebarkan cerita-cerita, isapan jempol dan khayalan, seperti tadi di 2 Petrus 2 ayat 3, ya. Kemudian masih ada ayat lagi, dan yang jelas tadi di 2 Petrus 2 ayat 4, nabi palsu ini ada di dalam gua-gua yang gelap, ya. Oke. Nah, Ayat 28 ya. lanjut. Ya. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Nah, Aduh. jadi tadi kan Ya. sudah dijelaskan di ayat tadi sebelumnya, terbuat dari batu. Nah, di sini terbuat dari kayu atau batu, karena memang nabi palsu ini menciptakan Tuhannya, ya, mungkin ada unsur kayunya juga di dalam biliknya, dan juga ada unsur batunya. Dan memang batu inilah yang disembah, karena batu ini, ya, Tuhannya Tuhan yang mati. Karena apa? Tuhan yang sia-sia. Karena apa? Dia tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Berarti kalau Tuhan yang seperti ini, yaitu berarti Tuhan yang mati, tidak bisa melakukan apa-apa. Jelas bahwa itu adalah batu. Ya, Lanjut, jelas ya. itu ada batu. Kita lanjut, ya. Nah, Ya, lanjut. terus nabi itu suka bersumpah palsu, ya. Kita bongkar kitab Taurat dulu, Pak, ya. Iya, Nah, betul. kita sekarang bongkar kitab Taurat dulu. Kita bongkar kitab Taurat dulu. Suka berdusta. Nah, Baik nabinya maupun Tuhan ciptaannya itu suka berdusta. ya. Suka bertipu Oke. daya. Ya, Suka sebentar, bertipu Pak. daya. Ayat 16. 16. Oke, saya bacakan ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, Ayat 17. Sudah, Pak. Oh, Jadi, cukup. bentar, nabi palsu yang suka begini, ya. Suka mengucapkan saksi dusta. Nabi Oke. palsu, saksi dusta. Terus yang Karena- 17 juga. 16 dan 17. Ya, karena dia juga adalah anak daripada dusta, dari bapak segala dusta. Ya, kan. Oke. 17 ya. Ya. Jangan mengingini rumah sesamamu. Janganlah mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, Waduh. atau lembunya, atau keledainya, Aduh. atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oh, dilakuin semua sama si nabi palsu. Nah, jadi begini, ya. Nabi palsu ini kan mengedepankan atau mengutamakan syahwatnya atau nafsu cabulnya. Nanti ayat lain akan mengatakan itu, Pak Bom, ya. Nanti kita akan sampai di ayat itu. Jelas Alkitab mengatakan bahwa nabi ini, si nabi palsu pemimpi ini, dia hanya mengurusi urusan syahwatnya dan percabulannya, sehingga dia melakukan ini. Ya, dia tidak memandang, ya, semua dia mengingini, ya, hambanya, ya, hambanya perempuan, Hamba sahaya. ya, hamba sahayanya, ya. Dan itu ketika hamba sahayanya ini dilakukan dengan keinginan syahwatnya, itu tidak berdosa menurut Tuhan ciptaannya. Wow, luar biasa ya. Jelas, ya. Jalan tol terus.
Lanjut. Jalan tol terus dia. Iya. Nggak ada lampu merah. Nggak ada. Sikat terus. Tabrak terus, sikat terus. Genjot terus. Genjot terus 23. Iya, lanjut. Oke. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Batu. Waduh, batu disembah-sembah ya. Sudah berapa kali itu? Sudah 3 kali. Batu terus Alkitab bilang ya. Ah, ini Alkitab yang ngomong ini Pak, bukan kita Pak. Bukan kita. Ini Oh, protes ke Alkitab. Nabi-nabi protes ke nabi-nabi yang menubuatkan ini, terutama nabi yang menulis ulangan. Nabi Yeremia dan Nabi Yesaya. Dan Musa. Nabi Musa. Silakan protes ke Nabi Musa. Silakan. Ya, karena ini yang menulis Nabi Musa. Ya, Iya, Musa. kita hanya membaca. Walaupun kita ke walaupun anu ya, Alidara. Ya. Kita nggak usah buka di kitab Yeremia terakhir, kita buka di Yeskel dulu ya. Iya, Yeremia terakhir. Yeremia itu terakhir. Yeremia terakhir Iya, aja. karena itu hukuman yang Ya, akan ya. dikatakan Ya, harus ya. mati itu. Ya. Ya, Oke, kita itu Oke. kita buka di sini dulu. Iya. Kita bongkar bukan dari satu ayat saja ya, kita wow, ini sudah Puluhan ayat. sudah ayat. lebih dari sahih nih Pak, sudah lebih dari Nah. sahih nih. Iya. Iya. Sahih berkali-kali nih. Oke, ayat 3 sesudah Oh, ini kutsi, Ayat ini 3 ya, Pak, ya? kutsi. Sebentar. wah, ini luar biasa ini, Pak. Siapa ini? Pak Damai ya? Iya. Pak Pemurtad ya? Iya, pemurtad Muslim. Iya, iya, iya. Sudah Iya, iya. sudah dengar khotbah malam ini, murtadkan sebanyak-banyaknya. Amin, 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 amin. Pemurtad diam dulu ya. Ini Pak Lidara, Pak Lobo dulu ya. Di sekitar berkomentar. Beginilah Iya, iya, firman silakan, silakan. Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Pak Lidara jelaskan. Nah, iya, jadi nabi pemimpi ini ya, Bebal. nabi pemimpi. Nah, bebal. Ya, dia sudah sudah diperingatkan sebelum dia lahir, ya, sebelum dia ada. Kitab suci yang ada pada waktu itu sudah memperingatkan dia. Karena apa? Sebenarnya ayat-ayat ini yang menjelaskan nabi palsu, dia sudah tahu. Karena ayat-ayat ini sudah ada jauh sebelum sang nabi palsu lahir. Atau sang nabi palsu ada di dunia. Jadi dia memang sangat bebal. Dan dia menjalani terus ya mimpi-mimpi dan khayalannya, ya, sehingga makanya dikatakan celakalah ya yang nabi-nabi yang bebal, ya, karena dia nabi palsu ini, karena dia penuh dengan khayalan dan dongeng-dongeng. Pak Lobo, Dia handset Pak Lobo. Handset, Pak Lobo. dia hanya mengikuti bisikan hatinya sendiri. Dia hanya mengikuti keinginan hatinya sendiri, termasuk keinginan syahwat dan cabulnya dia, itu keinginan hatinya dia sendiri. Oke, silakan lanjut. Silakan Pak Lobo. Oke, ayat 9. Ya. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Nah, jadi Wah, nabi luar biasa palsu nih ayat. pemimpi, iya. Jadi Di nabi luar- palsu, Di luar Israel ya. iya, nabi palsu pemimpi ini, ya, dia di luar Israel. Ya, dia tetapi walaupun dia di luar Israel, dia selalu ingin supaya dimasukkan ke dalam nabi-nabi Israel, dan dia mengaku-ngaku atau mengklaim bahwa dia juga Ulangan penerus 18 ya. dari- Ngemis di situ ya. Iya, ya. Ya jelas ulangan 18 ayat 18, betul. Ya, Ya, ngemis bahwa di situ ya. Dia mengemis-ngemis untuk minta diakui
dia adalah salah satu nabi dari Israel dan salah satu nabi yang ditunjuk Tuhan Sang Pencipta, yaitu Bapa YHWH. Tetapi dia dengan beraninya merubah nama Sang Pencipta, yaitu Bapa YHWH, dengan nama yang lain. Nah ini, makanya dia pasti harus mati. Ya. Ini dia. Nabi ini dia mengkhianati, mengaku Yahudi, tapi dia tidak melakukan 10 hukum Taurat. Benar nggak? Oh iya, jelas. Itulah pembohong. Dia tidak melakukan ini. Ini coba lihat. Oke, saya bacakan. Iya. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Nah, memperkosa hukum Taurat. Luar biasa. Nabi palsu ini dan pengikutnya mengatakan dengan berdusta bahwa kami mengikuti Taurat. Dan kami sudah dirubah-rubah Tauratnya. Taurat. Karena Taurat kami yang asli. Kalau yang Taurat sudah dirubah. Palsu dan sudah dirubah-rubah. Jadi, tapi tidak punya aslinya. Nah, jadi si nabi palsu ini mengaku-ngaku ya bahwa dia adalah ini. Dan dia justru memperkosa hukum Taurat. Karena apa? Semua hukum Taurat dia rubah dengan sesuka hatinya. Dengan keinginan hatinya. Gitu loh. Wow, celaka itu. Pertama ini. Nah, ayat 8 ini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, terus nabi palsu ini justru mengkhianati hari Sabat. Hari Sabat. Nabi palsu ini tidak menghormati hari Sabat. Ya. Jangan membunuh. Nabi palsu melakukan pembunuhan. Jangan berzina. Jangan mencuri. Amen. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ayat 17 ya. Iya. Jangan mengingini rumah sesamamu dan jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamanya. Oh, ini kalau rampok dalam perang diambil semua nih. Iya, ya memang nabi palsu ini suka berperang dan merampas. Ya, merampas harta orang. Keledai. Kemudian dia bagi-bagikan ya, di antara mereka. Nah, saya buka lagi sini. Ini ayat dan dia yang terbaik, yang lebih banyak. Ini kemudian pernah dibuka ini. Iya, kemudian hamba sahayanya dia perbudak dan dia perlakukan seperti istrinya dengan syahwatnya. Ya. Oke. Berfirmanlah Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Oh, minta jirah ya, jisrah ya. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Oh, jadi mereka tidak punya mujizat ya? Tidak punya. Tidak pernah nabi palsu itu punya mujizat. Satupun. Ada yang dia katakan mukjizat, tapi omong kosong semua. Iya. Ya, tipuan semua, mimpi dan khayalan. Iya. Koping Ho bikin bukunya luar biasa. Yang menyesatkan. Naruto aja lebih bagus. Jadi ya seperti itu. Ya, jadi nabi palsu ini ya. Jadi kalau yang membayar upeti dia nggak perangi. Kalau oh iya. Kan jadi sahabat, jadi teman, jadi teman. Sahabat ya. Ya. Kalau jadi teman dia. langsung dia menyatakan perang ya. Iya, kalau nggak dikasih, golok melayang. Berarti kenapa ya Nabi Mika menulis begini ya? Iya, karena Nabi Mika sudah lihat. Nabi Mika sudah melihat nubuatan itu karena diwahyukan oleh Tuhan. Nabi Mika kan 615 tahun sebelumnya Masehi. Iya.
Iya. Berarti 1300 seribu tahun sebelumnya ya. 1500 kurang lebih Oh, 1500 tahun. jauh sekali Terlalu Nabi jauh. Mika sudah tahu ya. Iya, dan Nabi Mika di sini kan kalau saya simpulkan, saya rangkum, Nabi Mika ini menubuatkan nabi palsu ini lagi sejenis preman, ya, sejenis begal, ya. Wow, luar Preman biasa. yang harus membayar sesuatu yang untuk dikunyah. Ya, dikunyah ini dalam Ya. arti untuk dimakan oleh si nabi palsu ini. Ya, kalau tidak, kalau memang ada yang harus dibayarkan, ya dia akan damai. Tetapi jika Ya. tidak ada, ya dia akan perangi. Ya kalau preman kan Ya. begitu, kalau kita bayar kita aman, Pak. Ya. Tapi Kalau kalau enggak, kita digolok. tidak bayar, dia digolokin. Digoloknya kan. Halal darahnya. Haleluya. Oke, tua-tua dan orang yang terpandang, itulah kepala dan nabi yang mengajarkan dusta. Wah, Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat. Dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Wah, ya, nyata semua ini. iya. Nyata. Terbukti ya. Karena apa? Pengikut mereka kan membuat kekacauan. Pengikut dari nabi palsu ini sering kali membuat kekacauan. Kita sudah lihat. Betul. Ya, Betul. di berbagai tempat, di berbagai bangsa dia membuat kekacauan. Ya, karena dia tidak suka dengan damai sejahtera, tidak suka dengan sukacita. Ya, dia suka dengan segala sesuatu yang kacau. Nabi palsu ini. Iya, karena dia tujuannya untuk menyesatkan. Makanya untuk menyesatkan ini dia harus membuat kacau daripada bangsa-bangsa. Wow, luar biasa ya. Ya. Termasuk kalau keluar dari kepercayaannya mati ya. Mati karena mati itu ya. dianggap itu sudah sebagai pengkhianat. Sudah melawan. Berkhianat, ya, betul. Ya, melawan perkataan sang nabi palsu. Ya, betul. Ya. Luar biasa ya. Terbukti ya ayat-ayat ini ya. Ini seperti bom, ini luar biasa ini, meledak. Ini yang berkata bukan kita loh Pak, harus diingat, harus dicatat. Yang berkata bukan kita, ini nabi dan ini yang berkata firman Tuhan. Beberapa nabi. Melalui beberapa nabi ya. Ini peringatan juga supaya cepat bertobat. Orang-orang Kristen sendiri juga harus waspada. Ini peringatan. Harus waspada. Ya. Sebab nabi palsu itu banyak. Sudah ada. Dan sudah ada. Ya, sudah ada. Dan sampai sekarang berusaha menyesatkan. Silakan lanjut, Pak. Ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Inilah sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Wow, luar biasa nih. Siapa ini yang makan racun ini, mati kena racun ini? Ya, nabi palsu itu, Pak. Wow, luar biasa ya. Inilah akibatnya dan hukuman yang tadi sudah dikatakan di ayat-ayat sebelumnya kan harus binasa. Betul. Harus binasa. Betul. Harus binasa. Wow. 3 kali dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Dahsyat ya. Ya. Wah. Dan kebinasaannya sang nabi palsu ini sudah ditentukan Tuhan melalui racun. Tidak dan bisa sangat ditolak. Menyakitkan sekali ya. Iya. Dan tidak bisa ditolak. Iya, tidak bisa ditolak. Tersiksa dia. Ya, tersiksa oleh racun. Betul sekali. Dan dia mati akibat daripada racun itu. Jadi beginilah nasib tragis yang mengenaskan bagi sang nabi palsu. Dan apa yang difirmankan oleh Tuhan tidak ada yang pernah gagal. Dan tidak firman meleset. Tuhan, tidak meleset. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Wow, luar biasa ya. Karena tadi di ayat sebelumnya kita sudah baca bahwa Tuhan mengatakan, aku yang akan melawan nabi palsu luar itu. Biasa. Dahsyat. Makanya Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Bapak YHWH menunjukkan kemahakuasaannya. Dibinasakanlah nabi palsu ini. Ya, agar tidak seterusnya menyesatkan. Dan lebih
lebih hebatnya daripada Tuhan kita, Bapak Yahweh ini, ketika nabi palsu ini sudah dibinasakan, semua kebohongan-kebohongan, semua tipu dayanya yang sudah dilakukan sekian ribu tahun diungkapkan Luar seperti biasa. sekarang ini melalui perangkat-perangkat atau Ciptaan kafir. media yang diciptakan oleh orang kafir. anak-anaknya, oleh anak-anaknya Tuhan, Bapak Yahweh, ya kan? Bukan Ya, setan ya, bukan setan yang ciptain ya. bukan setan. Bukan setan ya. Oke, Pak Bambang. Oke, saya bacakan. Ditampilkan yang di gurun itu. Nah, ya ini dulu. Nanti, beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengar perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Maka mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Waduh. Dahsyat ini, luar biasa ini ya. Wah. Jangan dengarkan perkataan para nabi palsu itu. Jangan sama sekali. Jangan. Karena mereka hanya memberikan harapan yang sia-sia. Ya, tidak ada keselamatan di dalam nabi palsu ini. Karena sang nabi palsu inilah justru kepala atau gembong penghujat daripada kebenaran. Iya, karena betul sekali. Tuhan Yesus yang adalah Sang Firman turun ke dunia untuk melakukan penyelamatan dan memberikan jalan kebenaran. Tapi dia hujat. Makanya sang nabi palsu ini disebut sebagai antikristus karena dia menyangkal daripada Trinitas. Dia menyangkal daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lanjut. Ya. Oke, saya bacakan lagi ini. Ya. Ayat 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku. Dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang bernubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal, dewa ya. Iya, Baal. Ya, ciptaan Tuhan ciptaannya. 28. Nabi yang biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. 29 ya. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Haleluya. Ya, jadi ayat 30. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Waduh. Iya. Wah. 31-nya. Wow, luar biasa ini. Ya, jadi Tuhan itu menjadi lawan daripada nabi ini, ya. Jelas ini. Sedemikian geramnya, ya, sedemikian geramnya, ya, Sang Pencipta. Ya. 31. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. 32. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya.
Nah, Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan Iya. tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Aha, Wow, jelas dahsyat ya. ya. Jelas Tadi kan banget itu. Jadi di sini 3 kali ya Sang Pencipta Bapa YHWH mengatakan, aku akan menjadi lawan si nabi palsu Ya. ini. Aku Betul sekali. menjadi lawan si nabi palsu ini. Aku akan, ayat 30, 31, 32. Ya. Sedemikian jelas ya Sang Pencipta YHWH mengatakan Ya. sampai 3 kali ya. Wow, Sampai 3 kali ya. Karena luar biasa. tiga ini melambangkan daripada Trinitas ya. Ya, Ya, ketiga yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian Kudus. ini juga melambangkan dan mengatakan bahwa Sang Firman akan ada di perut bumi selama 3 hari. Tetapi Ya. yang anehnya juga nabi palsu ini mempergunakan 3 ini sebagai sebagai pedomannya nabi palsu ini di dalam melaksanakan ibadahnya. Iya, betul. Ya, angka 3 ini juga dipergunakan oleh sang nabi palsu untuk melaksanakan Betul ibadah. sekali. Ya, jadi Iya, jelas ya sudah dikatakan di sini sampai 3 kali. ya. Ya kan? 3 Dan serangkai juga sama. Iya, 3 serangkai 3 juga ya. serangkai juga 3 sama. serangkai juga ya. 3 sahabat. AJM. 3 sahabat bagai kepompong ya. Oke. Ya, Kalau oke. di Yeremia 14 kalau gua, ya. 14. Iya, Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Wow. Hai. Celaka. jelas ya. Nabi palsu. Habis. Hancur lebur. Wow. Hancur minah. Ini. Oke, lanjut. Wah, Ya. ini lebih dari sahi ini, Pak. Ini bukan sahi Sahi. lagi, di atas sahi nih. 2. Silakan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Di manakah engkau tidak pernah tiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun. Wah. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu. Aduh. Dan dengan kejahatanmu. Aduh. Apa ini? Wow, ini udah jelas orang ini ya. Jelas. Seperti Makin- seorang Arab di padang gurun. Wow. Makin mendekati, makin masuk ke dalam poinnya. Siapa orang itu? Ya, Makin kesini, makin tetapi, jelas. Tetapi kita tidak mau menjustifikasi ya. Jadi kita harus tahu juga, karena di Arab juga banyak nabi-nabi palsu, Ya, di Yerusalem silakan. juga nabi palsu. Silakan. Jadi Mereka-reka. kita hanya menjelaskan Membaca. ciri-cirinya ya, ciri-cirinya dijelaskan ini ya. Oke, ayat 1 ya. Ini Ya. kata Yesus. Yesus sudah sampaikan jauh Ya. sebelumnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin, tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Wah, celaka ini orang. Wah, ini jelas banget ya gini ya. Celaka, Pak. Wah. Mati ya, pasti mati ya. Celaka. Iya. Celaka nih. Pasti mati ya. Pasti mati. Sudah ditetapkan mati, Pak. Sudah sangat ditetapkan. Ya, mati. Nah, itu Tuhan Yesus katakan. Oke. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Nah, Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. antikristus ini.
Wow, ini antikristus ini, berbicara antikristus nih. Iya. Jelas Yang ya, yang berseberangan itu antikristus. yang menghujat. Oke, Roh banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Waduh. Ya, Iya. Banyak, wow. Jadi Yesus sudah sampaikan ya, hati-hati ya. Iya. Betul. Banyak, Pak. Sudah ribuan Banyak. tahun yang lalu tuh sudah disampaikan. Berarti Sudah nabi palsunya itu dinubuatkan. bagaimana itu nabi palsunya? Kayak begini ya, coba coba. Iya. Nah, saya baca ayat 24 Coba. ini. Seru Coba nih, dibacakan seru lagi. nih. Coba dibacakan Oke. lagi. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Wow, Iya. banyak yang berpindah-pindah itu, yang botol-botol Iya. itu ya. Yang disesatkan, Karena disesatkan. yang berhasil disesatkan karena mereka Ya. juga Lima. botol ya. Karena perut, Ya. Camkan. kedudukan, Karena perut dan selangkangan. Yang utama selangkangan. Karena selangkangan. memang karena Sesuai. nabi palsu. Karena nabi palsu Sesuai. ini memang mengutamakan syahwat dan selangkangan. Ya, betul sekali. Oke, ayat 25. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Wow, sudah diingatkan ini. Siapa yang Iya, ingatkan? jauh-jauh. Siapa yang ingatkan? Tuhan Iya. Yesus mengingatkan Tuhan Yesus. kepada umatnya. 2000 tahun yang lalu sudah diingat. Iya. Ayat 26. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Janganlah padang kamu gurun. pergi ke situ. Oke. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik. Wow, janganlah kamu percaya. Luar biasa nih, kayak bom waktu nih. dalam bilik ya, catat ya, dalam bilik ya. ini. Ya, ya. Wow. Dalam bilik Kan itu kita berarti tahu ya di dalam bilik siapa itu ya. dalam bilik itu berarti satu ruangan ya, satu ruangan Ya. yang Nabi palsu. Ukurannya tidak. Nabi palsu dan Ya. Tuhannya, Pak. Terutama Ya. Tuhannya. Sembahannya. Betul sekali. Wah, dahsyat ini. Oke, ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Wah, di gua-gua yang gelap ini. Wah, Apa yang di luar biasa ya. Ya, yang di gua gelap kan pasti jin, setan, pelayangan, iblis. Iya. Ya. Jin, setan, iblis, kuntilanak, dan tuyul, konco-konconya. Dan Gunderwo. konco-konconya. Gunderwo. Seluruhnya Yang ngumpul. Yang Ya. di dalam gua itu Oke. ini Pak, ada nih. Wah, dalam gua ya. Oh, ada juga ini ya. dia nih. Hal biasa. itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Waduh. Wah, luar biasa ini ayat ya. Iya, iya. Sudah Jadi mengingatkan. Jadi si nabi palsu ini mengira iblis ini adalah malaikat. Karena Iya. iblis ini menyamar menjadi malaikat. Nah, Pantas dia tidak tahu ya Pak Didara ya, bahwa itu tidak iblis tahu. ya. Iya, Karena dia menyamar sekian lama ya. Iya, karena dia mendatangi sang pemimpi. Nah, sang pemimpi ini kan gampang ditipu. Iya, betul. Gampang ditipu. Iya. Karena tukang mimpi ya. Iya, karena tukang mimpi. Jadi gampang ditipu. Iya. Pemimpi Oke, itu kan ayat gampang 4. ditipu. Ya. Betul. Benar Iya. sekali. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Berarti ada Yesus yang lain ya? Berarti ya ada Yesus yang diserupakan. Oh, Tapi ada. mereka nabi palsu ini katakan itu adalah Yesus. Padahal berbeda, tempatnya Iya. berbeda, ya orangnya berbeda. Yang satu lahir di kandangnya. Tempat lahirnya pun berbeda. Orang Iya. tuanya pun berbeda. 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 Luar biasa. Oh, jadi Ya, sampai ya, sekarang ini dahsyat. mereka tidak mengakui
Tuhan menjadi manusia ya, mereka tidak mengakui anak manusia ya. Tidak, Pak. Itulah antikris. Ini itu berarti penyesat ya, antikris itu ya. Penyesat, Ini. Pak. Oh, itu Penyesat. ada ayatnya nih. Oh, ini ada Ada ayatnya. ayatnya. Ini, ada. Ayat Tampilkan, 7. Pak Bomo. Nah, saya Tampilkan. bacakan. Tampilkan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Oh, Itu adalah si penyesat oh. dan antikristus. Jadi kalau ada orang tidak Oh, jelas. mengaku Tuhan jadi manusia, mereka penyesat ya. Penyesat. Kristus ya. Antikristus. Nabi Antikristus. palsu. Itu Dan sudah jelas, Pak Bom. Dan menyangkal Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, Berarti kalau betul. ada orang bilang manusia Yesus kosong, bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Nah, itu penyesat. Yang Penyesat. bilang Pak Bobong kan, yang bilang Pak Bobong kan atau 2000 tahun lalu nih. 2022 tahun yang lalu. 2022 tahun yang lalu. Berarti Pak Bobong pas 7 ayat tidak salah toh. Ini Alkitab kan Oh, sudah tidak bilang. salah. Oh, benar Tidak sekali. Karena itu Sangat tuntunan benar. Roh Kudus. Bagaimana jadi- kalau Pak Bobong kasih lihat seorang nabi yang sama derajatnya sama Tuhan? Dia mau Nah, sama coba. derajatnya. Mau nggak? Coba. Ayat ini nggak Kasih pernah dia. dimunculkan ya. Pak Bobong kasih ayat Kasih yang paling dia. hancur, yang paling Nah. menakutkan ya. Oh, Kasih bom nuklir, bom Ngeri. nuklir. Ngeri. Kasih bom nuklir. Tiba-tiba masuk langsung ke kepala Pak Bobong. Ya. Kasih bom nuklir. Wah, jelas banget tadi ayat itu ya. Hancur dunia nih. Yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, penyesat. Ya, penyesat. Antikristus. Ayat yang 4 biar nanti Pak Bobong yang baca ya. Biar enak Ya, ya. boleh. Iya, Mantap. boleh. Ayat 3 Ayat Pak Bobong 3. dulu. Ayat 3 Pak Ya. Bobong dulu. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Waduh. Ah, Pak Bobong. kan Pak Bobong baca ini bicara ya. binasa lagi kan? Bicara binasa lagi manusia Binasa durhaka. Sang Wah, luar biasa. nabi palsu. Sang nabi Kalau begitu, palsu pemimpin. Pak Bobong baca ini ya, yang samakan ya. Aduh. Ya, Baca. siap. Yaitu baca. lawan yang meninggikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Pak Bobong baca sampai yang penghakimannya ya. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Siapa yang menyatakan diri sebagai Allah? Wah, ini bom nuklir ini. Luar biasa. Luar biasa ini. Dan orang-orang demikian Luar akan biasa. dihukum. Wah, Dia wah, wah, bersama wah. dia bersama Lucifer akan Hmm. dihukum. Wah, Iya. wah, wah, wah. Cepat bertobat. Bertobatlah. Maka Cepat bertobat. tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia, nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ada tanda di mana? Wow. Dikasih tanda di mana? Tanda di dahinya, yaitu 6. 666. Iya. Yang mempergunakan 666 itulah Yang penyesat. Gosong-gosong itu loh dahinya Pak Lidara, gosong-gosong dahinya. Iya, itu kan 6, itu kan sebenarnya tulisan 666, Pak. Iya. Pak Bom, saya tambah satu ayat Pak Bom. Sabar. Boleh Pak? Sabar, Pak, sabar. Kita akan buka sabar. dulu. Kita akan kupas Kita kasih sampai bom ke nuklir dulu. Silakan. sampai Ada ke apa di tanda ini? biji-bijinya. Ya, tanda di mana ini? Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima
tanda pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Oh, jadi kalau orang yang Nanti. tidak mengikuti pengajarannya dibunuh, dipenggal ya? Ya, Dipenggal. dipenggal, Pak. Dipenggal, Pak. Memang Karena nabi palsu itu. mereka punya tanda di kepala dan di tangan ya? Iya, Ya, nabi Betul nabi sekali. palsu ini senang sekali dengan pengikutnya memenggal kepala orang. Ya. Jelas Kemudian banget. ya jelas ya. Dan tandanya itu sudah ada. Karena apa? Karena memang yang saya ketahui bahwa nabi palsu ini mengeluarkan buku. Bukunya itu juga memuat 666. Oh, Gitu. luar biasa ya. Silakan, Oke, Pak ayat Lobo. 10. Main lagi. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lamanya. Haleluya. Wah. Luar biasa. Kekekalan, dalam kekekalan ya, Amin. tersiksa Ya. selama-lamanya. Silakan, Pak Raja Kafir, tambah satu ayat. Kematian kekal. Ada Itu ayat. kematian kekal. Raja Kematian Kafir. kekal. Silakan. Pak Raja Kafir, Iya, Halo iya, Raja Pak. Kafir. Silakan, silakan. mana ayatnya? iya. Sebentar Pak Lobo. Jadi Ya. kita kisahkan dulu tentang nabi palsu ini. Nabi Ya. palsu ini kan dari generasi ke generasi ya, mulai dari Yahudi ya sampai ke zaman sekarang itu. Nah, jadi ini ada hubungannya karena kalau nabi palsu dari bangsa Yahudi kan ada umatnya. Nah, sekarang umat-umat nabi palsu itu yang dari Yahudi berkolaborasi dengan nabi palsu yang sekarang. Itu sering berkolaborasi. Itu Iya, betul. sama umatnya nabi palsu pasti kompak, ya. Iya. Nah, tadi kan di ya? Pak Bombong Pak Bombong kan tadi menampilkan 2 Korintus berapa tadi 11 yang tentang Yesus yang lain kan? Ya. Nah, Ya. mari kita buka Kisah Para Rasul 13 ayat 6 sampai 12 kita baca di situ. Ya, siap. Oke, mantap. Bukakan, kita hajar. Ayat 6. Ya, Ya, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Nah, stop dulu. Terus? Ini Yesus yang lain ya, Bar Yesus Ya. sampai Ya. Bukan Yesus Kristus. bukan Yesus Kristus. Ini seorang Bukan. penyihir nabi palsu. Ini Ya. Yesus yang lain. Nah, yang diserupakan. Ini yang diserupakan, Pak. Ini Betul. yang diserupakan. Nah, ini sekarang karena sudah diajar oleh Paulus, ya Paulus karena sudah mengetahui dia nabi palsu. Makanya Paulus ini sekarang diserang oleh umatnya, generasinya Bar Yesus ini. Sekarang Pengikutnya. Paulus ini dari Betul, gara-gara betul. ini. Karena Ya. sudah dipatahkan Betul, oleh betul. Nah, Paulus ini Ya. sekarang yang diserang, yang dijelek-jelekan. Itu kan seperti itu, awalnya dari sini. Iya, betul. Nah, jadi itulah makanya mereka umatnya nabi palsu zaman Yahudi sama zaman sekarang berkolaborasi dalam satu room ya toh? Iya, betul sekali. Yang KW-KW itulah. Lanjut, Pak. Oke. Ayat 7 ya, ayat 7 ya. Selesaikan aja sampai ayat 12. Ayat 7. Oke, ayat 7 saya baca. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ayat 9. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan.
engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Ayat 11. Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Ayat 12. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Wow, luar biasa. Wow, ya luar biasa. Jadi ini Teman-teman, Dahsyat. cerita dulu ya, saya ke kamar mandi dulu sebentar ya. Dahsyat. Silakan, Pak Raja Kafir, hajar. Ini latar belakang Paulus itu dibenci karena itu dia membuat buta itu si nabi palsu itu. Nah, kutukannya buta ini ke ada pendeta itu yang menyalin dari kitab Ibrani ke ke bahasa. Nah, itu juga buta itu. Makanya nabi yang palsu itu mau bunuh diri karena belum selesai disalin, belum diselesai itu kitab itu belum disalin. Oh, begitu ya, Pak. Iya, karena belum selesai disalin, bingung nabi palsu itu mau bunuh diri kan di atas itu sejarahnya begitu. Nah, sampai sekarang ini Paulus kan dibenci. Nah, itu ceritanya begitu. Sekarang begitu. Antara umat-umatnya itu berkolaborasi, umat-umat nabi palsu-palsu itu. Oh, iya, begitu ceritanya. Berarti tidak heran ya Pak ini ya, Pak Raja Kafir ya. Berarti ada kolaborasi itu karena memang mereka adalah orang-orang palsu, nabi-nabi palsu yang terus-menerus menyusup masuk kepada ajaran-ajaran Tuhan yang benar ya. Kemudian nabi palsu juga ini mengakui bahwa dia yang menciptakan langit dan bumi. Yang pada saat itu, waktu dia datang, waktu dia umumkan, langit dan bumi sudah ada. Peradaban manusia sudah ada. Nabi-nabi sudah ada. Ya, kota-kota sudah ada. Bagaimana ini Pak Lidara ini? Pak Raja Kafir. Makanya itu, kalau nabinya palsu, umatnya pasti palsu. Kalau umatnya palsu, ceritanya palsu. Palsu, betul sekali. Luar biasa. Dan tidak bisa membuktikan ya penciptaannya itu ya. Iya. Wow, luar biasa. Mainnya telepati. Main telepati katanya seseorang itu yang. Oke, terus lanjut Pak. Bisa begitu ya? Iya, di 18 Pak. Wah, 18 ini dia nih. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat. Dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahaminya. Jadi pengikut daripada Nabi palsu ini, ya mereka tidak mengerti apa-apa. Iya, hatinya tertutup. Iya, mereka baca, ya mereka ini ya hanya sekedar membaca. Tapi mereka tidak mengerti. Ya, sebab matanya melekat tertutup. Ya, jadi mereka tidak Pak Lidara, saya jadi ngerti sekarang Pak Lidara gara-gara ayat ini ya. Biarpun kita sudah menjelaskan kepada kepada mereka, kita menjelaskan dengan benar dengan literatur, tapi mereka tidak mendengar. Telinga tertutup, hatinya tertutup. Wah, saya punya satu ayat lagi nih. Luar biasa nih ayat ini. Berhubungan dengan ini, mereka kan selalu muter-muter karena tertutup hatinya, matanya tertutup. Betul sekali. Kita sebagai anak Tuhan juga bisa peka terhadap umat-umat mereka itu, ya, nabi palsu itu. Kita peka itu, makanya kita luar biasa ya. Karena kita diberikan roh kebenaran. Nah, mungkin bisa minta dibentangkan Pak Bom 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Mata tertutup, hati tertutup. Iya, muter-muter luar biasa. Wow. Iya, habis ini saya mau tambah juga. Boleh, hajar terus.
Bom, Iya. mainkan bom kita. Mainkan bom kita, bom nuklir kita. Hantam. Bombardir terus. Memang apa ini bom apaan? Bomnya takut-takut. Tunjuk aja hidungnya kenapa sih? Langsung gitu loh. Setengah-setengah. Iya, Jangan, hajar kita tidak langsung. boleh menuduh. Kita Berhikmat, tidak boleh berhikmat. Ini Kita kan tidak boleh berhikmat. Palidara nanti Alkitab ditambahin Menggugat ayat boleh dong, 98 kan aku ya, Pak. penggugat. Saya penggugat nih Pak. Penggugat ini Iya. tugas saya. Gugat Tapi- semua yang ada di Mesir. Alkitab firman Tuhan Nambahin tidak ya, Pak boleh Bom-Bom. digugat. Yesaya 29 ayat 8 ya. Yesaya Ah, 29 tadi ayat siapa 8. dulu nih? Saya Siapa dulu. dulu tadi? Oh, Satu, Pak satu, Raja dulu, Kafir dulu. Ya, Satu-satu. Pak Raja Kafir. Satu-satu. Baru terus. Satu. Baru terus siapa tadi? Saya. Oh ya. Otak lontong, ya, silakan. Otak lontong Yesaya Oh, 29 ya, ayat 8. sebentar. Ya, silakan Raja Satu-satu Kafir. ya. Oke, Raja Kafir dulu. Teman-teman diam, ada kabar gembira. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kiriman datang Pak. Tanggal Amin. 13 Maret Amin. ada yang mau dibaptis. Namanya Amin. Putri di gereja GKJ Oh, Magelang. iya. Amin. Mantap. Amin. Haleluya. Haleluya. Mantap. Ayo, Pak. Mantap. Lanjut. Lanjut. 1 Yohanes Ah, 4 Pak Bom. Lanjut Raja Kafir. Ya, Habis Raja Kafir saya ya. 1 sampai 3. Ya. Habis itu pemurtad ya. Ya, Sempat. tenang, semua kebagian kue. Habis itu Kebagian kue, Paleon ya. tenang aja. Habis Kebagian Paleon kue. ya. Paleon Tuhan siap sudah. ayatnya Paleon. Ayat 7 ya, penyesat ya. Nah, udah. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 aja, Pak. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Oke. Ayat 1. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat 3, Pak. Naikin, Pak. Wow. Setiap orang yang mengaku Yesus anak Allah berarti luar biasa ayat ini ya. Dia datang dari Allah. Ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya, Wah. ya. Ya. Luar biasa. Naik ayat 6, ayat 6. Ayat 6-nya. Bombardir ayat 6. Ya, ayat 6-nya lanjut. Ini dahsyat ini. Kami berasal dari Allah. Kita Barang dari siapa Allah. mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Wah, luar Kita biasa ini ayat. berasal dari Allah. Dan pengikut dari nabi palsu ini bukan berasal dari Allah. Karena mereka menolak Trinitas. Yaitu Bapa, Allahnya Putra, palsu. dan Roh Kudus. Dan itulah roh Allahnya yang palsu, menyesatkan. Antikristus. Ya. Antikristus. Allahnya Haleluya. palsu, nabinya palsu, umatnya palsu, kitabnya palsu. Iya, Cocok semua deh. Pak Raja Kafir. Aduh, satu Pak paket, Raja- satu paket. Ya, Pak Raja Kafir, secara logika, apa yang pada mulanya palsu, ya, akan menghasilkan palsu semua. Silakan. Tambah dulu Pak Bom-Bom. Kita Yesaya bicara 29 ayat 8. Kita bicara Pak Bom-Bom. nubuatan Alkitab tentang Nabi Ya. palsu. Ya, Iya. jangan Iya. kita Nggak boleh langsung to the point ya, nggak boleh. Ya. Yesaya 29 ayat 8 Pak Bom-Bom. Ya, Yesaya 29 ayat ke-8. Oke, Dibacakan Pak bunyinya. David. Ini tentang Ya, bagaimana jenis-jenis mimpi orang itu. Ya,
Seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, maka waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum, pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion. Iya, ini Wah. salah satu kayak jenis pemimpi itu. Seakan-akan dia sudah Iya. melakukan sesuatu. Ternyata Iya. begitu dia sadar, semuanya hanya kosong belaka. Mimpi. Ciri-ciri Ya. mimpi. Betul. Katanya ke Eropa, tertawa ada tidur ya, di sampingnya Ya. ada wanita. Karena dia berpikir ternyata sudah menggilir Sudah berapa nyampe ke teman-teman Eropa. bertemu, ternyata hanya dalam mimpi. Mimpi, Mantap. mimpikanlah. Bermimpikah diriku? Lanjut, Pak Lidara, lanjut. Siapa yang mau lanjut Oke. ini, Pak? Oke. Pak Dokter Kita Leon Peter lanjut. mana? Pak Dokter mana, Pak Hah? Dokter? Menghilang dia. Wah, ini Ah, terlempar mungkin. Paling ada tamu. Biasa. Biasa. Pasien. Ada pasien. Betul. Oke. Ya, silakan. Mas- Saya kirim link dulu ya. Ada yang mau Masih bergabung, ada- apa tahu. Masih ada lagi? Oke, lanjut Pak Lidara. Oke. Ya. Nah. Yang terakhir saya tambah ya. Oh iya. Oke ya. Saya Kali buka dulu. dulu. Iya, oke. Sebentar, Pak. Kita buka dulu di sebentar. Oke, saya akan buka dulu. Aduh, mana ayat saya ini ya? Ayat dalam celana. Iya. Ayat dalam celana. Kita baca ini. Pak Lobo baca ini dulu. Baca Silakan baca dulu yang lain. Saya lihat ayatnya dulu. Oke. Ini nih. Oke, Yang nanti buku ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Waduh. Wow. Ya benar, mereka menghujat, tapi mereka nggak mengerti yang mereka hujat. Itu betul, Pak. Ayat ini udah benar. Ayat ini mantap, Pak. Kelakuannya Mantap juga sekali. seperti binatang liar. Betul sekali. Ya Binatang itu. itu kan kawin sana, kawin sini kan? Kayak Ya, ayat binatang saya liar, itu Pak. sudah Nyeruduk kawin, sana, ya. nyeruduk sini. Iya. Jadi kalau kawin-kawinan begitu ya, anjing kan nggak kawin dia lari kiri kanan ya. Iya. Iya. Klik. Ya kan dia suka Iya. kalau ada sampai 10, 20 begitu kan dia suka, dia mampu kan sehari. 72, bukan 10, Pak. Enak aja. Kurang, 10 mah. Pak Bom, ulangan 8 ayat 19, Pak Bom. Jelas ya. Aduh. Oh, jelas banget ini ayat-ayat semua ya, luar biasa nih. Jelas sekali ya. Nabi Coba palsunya dihajar habis-habisan. saya tambahkan ulangan 8 ayat 19. Coba. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Wah, pasti luar biasa. Ya, pasti binasa. Ditekankan pasti binasa. Oke, terus ada lagi ayatnya ini. Yang keberapa, Pak? Iya. Ini kita lihat dari mana asalnya sang nabi palsu. Nah, karena itu.
Di Yesaya Ada itu. 21 Nenek moyang ayat jelas tuh. 13. 21 jelas, ayat 13. jelas banget itu. sampai Yesaya 16 Pak Lidara, sampai 16. ya 21 ayat 13. Coba Ayat Pak Bombom. 13. Coba Ya, kita baca ini dari mana sih manusia ini? Iya, dari Si mana manusia orang? palsu ini ya. Iya, oke. Ayat Yesaya tadi. 21 Yesaya 21 ayat 13. 13. Oke. Nabi palsu ini, ya. Nah, ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam. Hai kafilah-kafilah orang Dedan. Hai penduduk tanah Tema. Ya. Keluarlah. Bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah. Sembuhkanlah orang pelarian dengan roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang yang terhunus. Ya, terhadap pedang yang terhunus. Udah? Ya. Sebab, oke, lanjut. Lanjut. Sampai Ya, 9, terhadap sampai pedang 17. terhadap busur yang dilentur dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Luar biasa. 17, nyambung? Iya. 17. Iya. Dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa, dari Bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Wow, bukan Tuhan yang lain ini. Allah Israel. Allah Israel. Jelas namanya. Saya tambah ya Pak Lidara ya. Ya, silakan. Ya. Ini nenek moyangnya nabi palsu ini. Yesaya 60 ayat 7. Yesaya 60 Wah, ayat 7. main ke terus ayatnya. Mantap. Dari mana dia berasal ini, nenek moyang? Ya, luar biasa ini. Yesaya berapa? Manusia ayat palsu 7. ini ya. Ada 2 ayat nanti. Ya, silakan. Yesaya 60 Ayat 7. ayat 7. 60 ayat 7. Mainkan. Coba mainkan Pak Bombom. Yesaya 60 ayat yang ke-7. Wow. Luar binasa. Semua dapat bagi ikan-ikan ini ya. Ya. Nanti ini ayat ini saya jelaskan ya. Oke. Jelaskan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbah. Di atas mesbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Wah, luar biasa. Silakan Pak Bombom. Sebelum dijelaskan Pak Bombom, satu lagi. Yesaya 27 ayat 20 sampai 21. Sebentar. Baru dijelaskan sama Pak. Yang lain di-mute dulu, Yesaya 27 ayat 20 21. 27 ya. Enggak, 20 sampai 21. 20 sampai 21. Oke. Yesaya 27 ayat 20 dan 21 ya. Dedan ulang. Dedan berdagang dengan engkau dalam kulit pelana untuk menunggang kuda. Arab dan semua pemuka Kedar berdagang dengan engkau dalam anak domba, domba jantan dan kambing jantan. Dalam hal-hal itulah mereka berdagang dengan engkau. Terus? Ya, cukup. Itu kan cukup. asal-usul moyangnya nabi palsu ya, Pak Bombom biar menjelaskan. Silakan. Pak Bombom, tadi 2 Yohanes 1 sudah dibacakan, Pak. Belum. Saya jelaskan dulu Pak, supaya teman-teman mengerti. Yesaya 60. Malam ini mereka sadar dan mereka berpulang ya. Pulang kepada Tuhan Yesus. Iya. Oke. Saya jelaskan dulu ya. Silahkan.
segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Anak-anak Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sudah disampaikan ribuan tahun lalu. Malam hari ini kita belajar Alkitab. Saya kasih tahu buat anak-anak Kristen, perkuatlah iman Anda. Jangan Anda dari kecil Kristen, Anda terbelakang. Anda sudah mengatakan Anda Kristen, tapi nanti Anda yang terbelakang. Nubuatan-nubuatan sudah terjadi. Pengedapan-pengedapan sedang digenapi. Malam hari ini saya sampaikan untuk anak-anak Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan saya sampaikan. Jangan sampai Anda yang terbelakang. Sebentar saya kasih lihat ayat. Tuhan Yesus berkata, yang terbelakang akan terdepan. Yang terdepan akan terbelakang. Saya percaya di malam hari ini. Satu orang baru telepon Pak Bombong. Dia akan dibaptis tanggal 13 Maret di gereja GKJ Malang. Dia mengatakan bahwa, Pak Bombong, saya mau dibaptis. Nanti kami akan kirim fotonya ya. Ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa, sesuai dalam Yoel 2 ayat 28, Kisah Rasul 2 ayat 17, Tuhan akan memberikan penglihatan-penglihatan kepada keturunan-keturunan, kedar anak-anak domba yang hilang, kambing menjadi domba. Ini ayat. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semua akan dipersembahkan di atas mezbah. Mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Anak-anak Tuhan, saya mau sampaikan. Jangan sampai orang, saya kasih contoh saja, Bapak Saifuddin Ibrahim. Orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan pakai beliau. Dia sekarang di depan mencari domba-domba. Ibu Abre, salah satu tim Solata BM2. Dia dulu yang jauh. Sekarang dia yang menggebu-gebu. Dari malam sampai pagi dia monitor. Pagi pun dia masuk memberitakan firman Tuhan. Anda yang kecil Kristen, epen-epen enos, malas tahu, pergi cari, cari dukun, pemalas gereja, angku, sombong, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah melayani, Kristen KTP, Anda orang yang terbelakang. Saya kasih tahu ya ayatnya ini. Oke. Kita buka dalam Matius 20. Ayat 16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saya sampaikan sama anak-anak Kristen. Jangan sampai ini terjadi kepada Anda. Anak-anak Kristen yang sudah berpaling, pulang. Cepat. Anda tidak pulang, binasa. Tidak ada Tuhan yang bisa berkata, percayalah kepadaku, percaya juga kepada Allah. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yohanes 10 ayat 28. Tidak ada seorang nabi, ilah lain yang bisa berkata, marilah datang kepadaku, yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Malam hari ini kita kupas. Kalau ada guru-guru penyesat, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat, mengatakan, saya ini Tuhan.
Saya ini nabi. Tinggalkan. Yesus sudah mengenapi firman-Nya di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman sudah genap. Tidak ada lagi nabi-nabi. Yesus katakan, awas ada pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu. Matius 7 ayat 1 sampai selanjutnya. Matius 24 ayat 24 sampai 26. Jangan engkau mempercayai guru-guru penyesat, nabi-nabi palsu yang ada di padang gurun, di balik-balik bilik. Jangan. Pulang. Silakan teman-teman lanjutkan. Oke. Saudara tidak ayat Bom. yang disampaikan? Iya. Saudara tidak ayat yang disampaikan? Yeremia 10, Pak Bombom. Tolong dibuka, Pak Bombom. Yeremia 10 Ayat 11. Nah, ini. Nabi palsu ini mengatakan Tuhannya yang menciptakan langit dan bumi. Padahal langit dan bumi sudah diciptakan Bapak YHWH sejak ribuan tahun lalu. Tolong Pak King David dibacakan. Oke, saya bacakan. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak Akan menjadikan lenyap. langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Wow, luar biasa. Jelas banget ini. Waduh, dahsyat ini. Karena Makanya si nabi palsu ini mengaku-ngaku dengan kebohongannya. wah, luar biasa nih ayat ini. Bahwa Tuhannya yang menciptakan langit dan bumi. Padahal di sini, Wah, dahsyat. di Yeremia, beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit. Ini. Wow. Aduh. Jadi gimana itu Pak Lidara? Iya, berarti nabi palsu dan Tuhan ciptaannya yang katanya menciptakan langit dan bumi akan dilenyapkan dari bumi dan dari kolong langit ini. Betul Jadi, sekali. Nabi palsu dan Tuhannya akan dilenyapkan. Betul sekali ya. Tadi kan sudah dibilang Pak Lidara. Ini Allahnya palsu, nabinya palsu, langitnya palsu, semuanya palsu. Ini kata, surganya palsu. Surganya juga palsu ya. ini kata umatnya juga palsu. Palsu. Satu paket. Kemudian di sini ya, karena wah, nabi ini palsu, ayat dahsyat ini, luar biasa ayat ini. Ya, karena nabi palsu juga mengatakan bahwa dia membuat satu mukjizat dan tanda-tanda di langit. Coba Pak Bobom, Yeremia 10 ayat 2. Kita bacakan. Ayat 2, bacakan. Wah. Luar biasa itu, bom nuklir tadi itu ayat itu. Menggoncangkan iman. Coba. Ayat 2. Iya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit. Sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Kan ada bangsa-bangsa yang percaya bahwa dia melakukan tanda mukjizat di langit. Betul. Yang katanya beginilah, jadi dua lah. Pak Lidara. Ya. Pak Lidara tadi mungkin belum menyampaikan ini ya, si nabi palsu itu cara menyampaikan mimpi-mimpi wahyu palsunya itu dengan mengatakan kepada seseorang kepada yang lain, seorang kepada yang lain, cara penyampaiannya Pak Lidara. Iya ada, itu dia. Mau sama saya ini akan nyambung ke situ, makanya di satu-satu nih kita buka dulu ya. Oke. Iya, jadi oke. Ya, ayat 8-nya Pak Bom. Yeremia 10. Oke, ayat 8 ya. Iya. Pak Lidara, sebelum bahas ini siapkan AC ya. AC dihidupkan. Iya, tambah generator. Full. Oke. Adam Sari dibanyakin, Pak. Ya. Satu truk.
berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena itu hanya kayu belaka. Aduh, Dungu, bodoh. Makanya ya, pantas. yang menyembahnya juga dungu dan bodoh. Betul sekali. Betul sekali. Boleh saya tambah sedikit ya, Pak Lidara ya? Sudah diterjemahkan juga masih bodoh Tiba-tiba ya. saya ingat, Pak Lidara saya tambah ya. Iya, Ya, boleh. tambah. Berarti kalau mereka berdoa kepada berhala, batu, Iya. kayu, Iya. bodoh-bodoh dan dungu ini, berarti mereka jadi bodoh dungu karena mereka tidak didengar doanya ya. Iya. Tuhan tidak mau dengar ya. Oh, ini ada ayatnya Enggak. apa kayak ini? Aduh, tiba-tiba saya ingat sih. Nah, itu dia. Kayaknya ini ya. Sebentar, Nah, itu dia. Sebentar dulu, Pak. Boleh nyumbang satu ayat enggak? Boleh. Boleh dong. Pak Mordecai nyumbang AC aja, Pak. Nyumbang AC, Pak. Ya, nyumbang AC aja, benar nyumbang AC aja. Panas ini, panas. Panas. Ada yang kepanasan. Pak Bobom 1 pesan es krim, Timotius Iya. 1 Timotius 4 ayat 7. Oke, saya baca ini dulu ya. Baca ini dulu. Baca ini dulu. Dungu dan bodoh. Oke, Jadi sebab Tuhan itu tidak mendengar beginilah. Ya, saya baca ulang ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Oh, jadi tidak ada ya. Nggak pernah didengar. Karena begini Pak Bom, saya tambahkan lagi ya. Karena kenapa tidak didengar? Kan tadi sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Berarti karena itu yang bikin sampai tiap malam Pak Bomo mau makan baterai ya. Iya. Kan tuli tadi. Ya, Pak Bom, kalau tuli itu ya karena tadi di ayat sebelumnya kan sudah dikatakan Tuhannya itu di dalam bilik, tidak bisa mendengar, tidak bisa makan, tidak bisa mencium. Ini sambungannya. Sampai Sebab ayat itu. Pak Lidara, Pak Mordecai silakan. 1 Timotius 4 Lanjut. 1 Sumbang Timotius AC, sumbang 4 AC. ayat 7. ayat 7. Oke. Jangan lupa AC-nya. AC-nya jangan lupa, Pak. Jangan lupa AC-nya. Ada Iya, yang kepanasan. Udah saya hidupkan. Udah ya. Mantap deh. Oke. Ayat Pak David 7 aja ya. baca. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latilah dirimu beribadah. Karena nabi palsu ini senang. Suka Nabi dongeng. palsu ini bukan senang dongeng dan suka nenek-nenek tua. Oh, kalau begitu, Nabi palsu ini kan keras kepala batu toh, termasuk batu banget, Pak. Batu. Oh, bagaimana kalau Pak Bom kasih ayat lebih hancur lagi? Sikat. Ini bom apa nih? Bom nuklir yang kedua nih. Ya. Yang jatuh di Hiroshima. Oh, kalau begitu saya kasih lagi. Aduh, baca ini. Nah, ini dia nih. Oke, saya bacakan ya. Nah, silakan, Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Waduh, dongeng yang jadi dipercayain ya Pak. Dongeng yang dipercayain. Berarti dia sudah terbang ya. Iya, betul. Mau ke bulan tapi nggak punya pesawat, mimpi dulu. Bikin apa burung apa itu burung Garuda ya, burung apa? Iya, burung Garuda lah, burung Garuda. Burung Garuda. Oh, gitu toh. Iya. Tapi itu ke surganya juga mimpi, Pak. Iya, Mimpi juga. Mimpi Nabi palsu itu kan suka mimpi. Dongeng beda dengan surganya tahayul ya. mimpi juga. Jadi ada dua ya. Memang mimpi. Dongeng beda dengan tahayul ya. Yang dongeng manusia dalam goa yang dibolak-balik sepeda Kalau vitamin D. dongeng kan semacam cerita fiktif. Kalau tahayul artinya yang tidak apa ya? Suka memantangkan segala sesuatu. Ya, Bahwa, itu saudara seiman tuh. Misalnya begini. Misalnya gini ya, oh binatang ini begini, binatang ini begini nih, nggak boleh begini. Oh binatang ini boleh begini, kalau dibunuh, betul. nah, itu tahayul.
boleh saya tambah ayat ya? Boleh. Orang kan Saya kadang menambah. Bilang kan saya Alkitab itu kan Saya dulu Pak Bombom, Yeremia Yeremia 10 belum selesai nih Pak. Yeremia itu 10 masih ayat nyambung itu. ayat 14-15 Pak. Nah, loh, Ah, hajar. Karena Wah, banyak. Wah, ini bukan sahih lagi, Pak. Apa namanya udah nih, Pak? Terlalu banyak ayatnya ini pendukung nih. iya. Wah, ini luar Iya. biasa nih. Iya, Ayat berapa, Pak? 14. 14-15. Oke, saya bacakan ya. Iya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Nah, Wah, binasa jelas waktu nih. dihukum. Nabi Betul. palsunya. Ya Nabi jelas ya. palsunya nih ya. Oke, terus kemudian sebentar, karena dikatakan di sini dia berbicara dari tirai. Nah, coba. Ah, ini dia nih, mantap ini. Mantap ini. Coba. Sebentar, tadi saya baru temukan ini, aduh. AC disiapin loh, mesti dingin ruangannya. Mana ini ya, dia ini kali ya. Ayat berapa? Tinggi, obat Sebentar. darah tinggi. Pak King Wah, David, itu obat darah mesti tinggi makan. juga harus disiapin. Makan 2 dus. Iya, lanjut dulu Pak Bom Bom ya, saya ini. Lanjut dulu, semari cari, lanjut dulu. Ada yang kasih ayat Iya. lagi? Pak Raja Kafir? Pemurtad? Bentar, lagi cari nih. Nah, cari dulu dah. Jadi Pak King David, ternyata malam hari ini topik ini sebenarnya روح الله ندعوك